Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendika Diatama, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Ilmu Ekonomi, kelas Ilmu Ekonomi B 2019. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan saya. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa pendapat tentang larangan mudik yang berdampak pada permasalahan yang berdampak buruk kepada ekonomi daerah tetapi baik untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Baiklah, pendapat saya tentang penelitian yang dilakukan oleh Tengku Rifki, seorang peneliti makroekonomi di LPEM Fakultas Bahasa Universitas Indonesia. Menurut saya setuju dengan pendapat beliau bahwa tidak mudik, di mana larangan mudik ini bisa berdampak untuk jangka panjang, seperti yang dikatakan beliau. Larangan mudik ini bisa berdampak untuk jangka panjang, sebagaimana kita ketahui bahwa tradisi orang Indonesia yang disebut mudik atau pulang kampung, ini bisa memakan dana yang cukup besar yang meliputi transportasi, kebutuhan biaya saat di kampung, terus THR untuk keluarga. Coba bayangkan betapa besarnya pengeluaran tersebut. Jika tidak mudik, biaya tersebut dapat ditabung untuk keperluan di masa mendatang. Namun, untuk statement berdampak negatif untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga, saya kurang setuju dikarenakan zaman sekarang sudah canggih. Jika untuk membelanjakan duit di daerah itu, mereka bisa saja mengirimnya untuk keluarganya dari via bank. Jadi kalau untuk statement pertumbuhan konsumsi rumah tangga daerah itu kurang, saya kurang setuju. Kedua adalah idealnya 30% dari kota harusnya merupakan ruang terbuka hijau. Namun hanya 13 dari 174 kota di Indonesia yang merupakan masuk kategori. Baik, pendapat saya dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Hal ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu juga berfungsi menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan cadangan air. Namun menurut saya sungguh miris di Indonesia, dari 140 kota hanya 13 kota yang memenuhi ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas kotanya. Hal ini dikarenakan banyak kota-kota mengubah ruang terbuka hijau menjadi entah itu gorong-gorong ataupun perumahan. Menurut saya ini merupakan PR untuk Menteri PUPR agar ruang terbuka hijau di kota-kota seluruh Indonesia itu bisa berfungsi dan menjadi 30% setiap kotanya. Ini merupakan tugas penting untuk Menteri PUPR agar ruang terbuka hijau setiap kota itu ada. Itu saja. Hal yang ketiga yaitu permasalahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Medan. Sumber berita sumut.prof.go.id. Baik. Saya setuju dengan laporan ini yang menyebutkan bahwa permasalahan sampah di Kota Medan karena terbatasnya infrastruktur dan kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Medan. Namun, menurut pendapat saya, selain kurangnya infrastruktur dan kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Medan, faktor utama yang menyebabkan pembuangan sampah dan pencemaran pembuangan sampah itu adalah dari kurangnya edukasi warga Medan dan kesadaran warga Medan terhadap pembuangan sampah tersebut. Mengapa saya bilang begini? Karena saya sudah tinggal di Medan sekitar 1,5 tahun. Saya melihat perilaku warganya yang membuang sampah sembarangan ke sungai, bahkan ke gorong-gorong. Mereka kurang peduli dan kurangnya kesadaran terhadap pembuangan sampah. Dan memang saya akui di Medan sangat kurang untuk infrastruktur dari pembuangan sampah tersebut. Menurut saya hal yang perlu diperbaiki yaitu perbanyak infrastruktur dan edukasi terhadap warga, sehingga
tidak membuang sampah sembarangan lagi ataupun langsung ke kali. Terima kasih.